Oke, selamat pagi semuanya. Iya, apa kabar? Kelas 10, apakah kalian baik-baik saja? Iya, baik ya, sehat ya. Oke, syukur, alhamdulillah kita ucapkan kalian kalau dalam keadaan sehat selalu. Ya, kembali lagi kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh kita secara online. Meskipun demikian, kita harus tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita harus berdoa supaya kegiatan kita hari ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak mau yang mimpin doanya itu si Bayu. Ada Bayu? Mana Bayu ya? Ya, coba Bayu pimpin doa kita, Bang. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar ada kepercayaan. Berdoa. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Bayu ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau cek kehadiran kalian dulu. Nanti Bapak sebutkan namanya dan kalian say hadir. Tapi jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir di link Google Form yang telah Bapak bagikan tadi. Bapak panggil lagi siapa-siapa aja yang sudah bergabung di web meeting kita pada pagi hari ini. Abdi Gustianda, Andini Kalila, Anissa Fadia, Bevani, ya sudah hadir ya. Kesia, oke, Liska, Mario, Megariana, Paul, ya, Resya, Sion, Sritania, Suryo Parco. Iya, Tiara Adelia. Iya, rata-rata hadir ya. Oke. Ya, semuanya sudah hadir. Ya, Bapak ingatkan kembali jangan lupa mengisi list kehadiran di Google Form yang telah Bapak bagikan. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang perasuransian. Tapi sebelumnya Bapak mau nanya dulu, siapa masih ingat pelajaran minggu lalu? Coba satu orang. Siapa masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke, iya. Coba satu orang. Aulia, coba Aulia Pane, Aulia Pane. Mengenai perbankan, Pak. Iya, minggu lalu kita kan sudah belajar tentang perbankan, di mana kalian telah mengetahui bank itu ada 4 jenis ya, ada bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perasuransian. Tujuan kita mempelajari asuransi ini supaya kamu mengenal apa itu asuransi, apa saja tugas dari asuransi, fungsi asuransi, dan produk-produk asuransi. Apalagi zaman sekarang ini orang berlomba-lomba menawarkan produk asuransi. Supaya kita tidak salah memilih asuransi, perlu kita pelajari. Paham maksud Bapak kan? Oke, baiklah. Nah, untuk sekarang kalian ikuti apa tahap-tahap yang akan Bapak sampaikan. Nanti Bapak akan memberikan tampilan PowerPoint, tampilan video pembelajaran, tolong diikuti dengan baik-baik. Bisa kan? Oke, kelas 10. Sebelum Bapak menyampaikan pelajaran hari ini, Bapak mau kalian menjawab pretest soal tentang perasuransian. Pretest ini sudah Bapak kirimkan linknya melalui WhatsApp grup kelas kita. Jadi harapan Bapak, tolong pretest ini dikerjakan sebaik-baiknya. Bapak kasih waktunya 15 menit dari sekarang. Itu dia. Pretest ini adalah soal tentang perasuransian. Jumlah soalnya ada 10. Ya. Nah, bisa kamu lihat di sini. Ini dia pretestnya. Ya.
Oke, ini dia. Pretest pertemuan kita yang ketiga tentang perasuransian. Ada kelas, nanti kamu pilih ya, kamu kelas yang mana. Nah, seperti biasa, kamu isi nama, token. Tokennya untuk hari ini adalah asuransi. Ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit dari sekarang. Oke. Coba, paham maksud Bapak kan? Iya, selamat mengerjakan ya. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Semangat, pasti bisa. Oke, pas. Kan. Action. Iya, bagaimana sudah dikerjakan? Ya, gampang nggak soalnya? Ya, Bapak yakin kalian bisa menjawab itu ya. Oke, nanti hasilnya akan Bapak share dari WhatsApp grup kelas kita ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang asuransi. Nah, sekarang coba kamu perhatikan ya. Kamu perhatikan di tampilan handphone atau laptop kamu, Bapak akan share tentang pelajaran kita hari ini. Nah, kalau sudah muncul, kalau sudah kelihatan, sudah ada tampilan, tolong konfirmasi sama Bapak. Bapak akan menampilkan PowerPoint. Sudah ada nampak belum? Coba lihat. Nampak PowerPoint? Sudah? Oke. Nah, kita pada hari ini akan membahas tentang perasuransian. Ini dia, asuransi ya. Nah, apa ya tujuannya? Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, pembelajaran jarak jauh kita, di mana nanti kita akan melaksanakan diskusi, kita juga akan melaksanakan tanya jawab melalui media pembelajaran online kita ini. Harapan Bapak, kamu semua nanti dapat menjelaskan apa itu asuransi dan menyajikan bagaimana, sejauh mana peran perasuransian dalam perekonomian negara kita ini. Apalagi saat ini kita tahu kita dalam masa pandemi COVID-19. Banyak orang berlomba-lomba bergabung untuk mendapatkan asuransi. Nah, di sini mau kita bahas. Kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang asuransi tersebut. Oke. Pengertian asuransi. Nah, ketika dikatakan asuransi, apa ya yang ada di pemikiran kalian? Coba satu orang. Ketika dikatakan asuransi, apa ya yang ada di pemikiran kamu? Ada yang bisa? Iya, coba Faisal Hafiz. Asuransi yang kau bayangkan apa Bang ya? Biaya untuk ke depan. Dengan kata lain seperti proteksi perlindungan ya Faisal ya? Oke, mantap. Coba tepuk tangan dulu sama Faisal, luar biasa. Iya, coba yang lain. Ada lagi? Lestari, jika dikatakan asuransi, apa ya yang ada di pemikiran kamu, di gambaranmu, atau di pemahamanmu Lestari? Oh, terputus-putus ya? Jika dikatakan asuransi, gambaran pemahamanmu itu apa ya? Kurang jelas ya? Iya, mungkin juga gangguan dari jaringan ini ya. Oke. Nah, untuk lebih paham lagi, Bapak akan share sebuah video tentang perasuransian. Coba kita saksikan sama-sama ya video ini ya. Oke. Oke, ini ada video tentang asuransi. Bisa kita saksikan sama-sama ya. Coba kita dengarkan bagus-bagus. Oke, ini ada video tentang asuransi. Sekarang kita saksikan bersama-sama ya.
Ya. pendidikan kedua anaknya yang masih sekolah tentunya sangat berat buat seorang ibu rumah tangga yang Bener ya, apalagi zaman sekarang ya, apa-apa itu mahal, terutama untuk pendidikan. Sekarang aja uang sekolahmu 250.000 tahun 2020. Nanti ketika kamu dewasa, ketika kamu sudah punya anak, uang sekolah kira-kira berapa ya? Kalau prediksi Bapak nanti bisa sampai 5 kali lipat, 1 jutaan. Siap nggak untuk menghadapinya? Ada satu solusi. Solusinya apa? Ini dia asuransi. Berarti asuransi itu bukan hanya tentang pendidikan saja. Ada asuransi kesehatan katanya ya. Oh, berarti 10% dari penghasilan itu katanya ya, itu saran. Jadi nanti kalau gajimu dapat 10 juta, berarti 1 juta untuk asuransimu. Ya, ada asuransi jiwa katanya. bagi keberlangsungan hidup keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan. Asuransi kesehatan. Asuransi ini menyediakan perlindungan bagi biaya pengobatan. Ya, coba diperhatikan ya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, ada asuransi kecelakaan diri. Kala terpadu mengalami cacat total dan sebagian akibat kecelakaan yang berlaku selama 24 jam dan bahkan bisa di seluruh dunia. Asuransi harta benda. Ya, asuransi harta benda. Memberikan ganti rugi Ya, kalau kau punya barang-barang branded itu bisa kau asuransikan. Kenapa barangmu itu nanti dapat ganti rugi dia. asuransi memberikan ketenangan hidup karena bila terjadi kematian akibat risiko yang dijamin, asuransi memberikan santunan dan manfaat serta memastikan kerugian keuangan kita tergantikan. Jadi tunggu apa lagi? Amankan diri dan harta Anda dengan asuransi. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Ya, cerdas mengelola, sikapi dengan sejuk. Sebuah tayangan video tentang asuransi. Bagaimana? Sudah dapat gambaran asuransi itu kan? Iya. Sudah ya? Mantap. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekarang Bapak akan menyampaikan sedikit materi tentang asuransi. Tolong kamu dengarkan dengan baik. Setelah Bapak sampaikan, kita nanti akan masuk ke kegiatan diskusi. Diskusi kelompok. Didengarkan bagus-bagus ya. Kita akan membahas tentang asuransi. Asuransi itu berasal dari bahasa Inggris, insurance, yang artinya pertanggungan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi itu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab pihak hukum ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Nah, timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dengan kata lain, asuransi ini adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Nah, itu dia. Secara umum, asuransi itu adalah pertanggungan nasabah dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Kira-kira apa ya tujuan asuransi itu? Oke, sekarang kita mau membahas tentang asuransi tersebut. Nah, sebelum kita bahas kembali, setahu kalian asuransi apa saja ya yang ada di negara kita ini? Coba asuransi apa aja yang sudah kalian ketahui? Asuransi pendidikan, Pak. Asuransi kesehatan. Iya, asuransi kesehatan, Asuransi kesehatan. pendidikan. Iya, itu dia produk-produk asuransi. Asuransi perjalanan. Oke, mantap. Tahu nggak apa-apa saja nama perusahaan asuransi yang ada di negara kita ini? Perusahaan asuransi. Allianz ya, bukan alien ya, sudah beda, nanti alien datang dari Mars ya kan. Iya, asuransi yang ada di negara kita ini yang paling terkenal itu sampai sekarang sangat-sangat terkenal ya, Prudential ya.
Iya, selain Prudensial apalagi? Allianz, Jiwasraya, hmm? apalagi? Bumi Putra, MNC, dan lain sebagainya. Oke, itu dia jenis-jenis perusahaan asuransi, di mana mereka itulah yang menjadi penanggung kita jika kita mengalami kerugian. Itu tadi dia jenis-jenis perusahaan asuransi. Apa ya fungsi asuransi? Fungsi asuransi itu ada dua. Yang pertama fungsi utama atau fungsi primer. Yang kedua fungsi tambahan atau fungsi sekunder. Fungsi utama dari asuransi yang pertama itu adalah pengalihan risiko. Jika kita mengalami sesuatu musibah, dengan adanya asuransi kita akan mendapatkan ganti rugi. Nah, fungsi yang kedua penghimpun dana. Fungsi yang ketiga adalah premi seimbang. Ada tiga fungsi utama, fungsi primer dari asuransi. Nah, untuk penjelasan fungsinya ini supaya waktu kita tidak terlalu boros, kamu bisa membaca di modul yang telah Bapak share di grup WA kita. Nah, fungsi tambahan atau fungsi sekunder ada 4. Yang pertama dia ekspor terselubung. Yang kedua perangsang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings. Yang keempat sarana pencegah dan pengendalian kerugian. Nah, ada 2 fungsi asuransi, nanti kamu baca lagi ya. Nah, asuransi ini hadir dalam kehidupan bermasyarakat, pasti mempunyai peranan. Kepada siapa saja ya peranan asuransi ini? Yang pertama, asuransi itu adalah proteksi, perlindungan bagi keluarga. Contohnya jika kamu bergabung dengan asuransi, pasti kamu akan terlindungi. Selain terlindungi, asuransi ini juga dalam bentuk tabungan, menabung. Dan yang ketiga, asuransi ini dapat dijadikan sebagai alat bisnis. Perbedaannya dengan bank seperti ini. Kalau kita menabung uang di bank, uang kita tersimpan. Kita tidak dapat layanan yang lain-lain. Tapi jika kita menabung uang di asuransi, uang kita tersimpan, kita juga dapat perlindungan, kita dapat proteksi. Proteksinya apa saja? Bisa proteksi kebakaran, bisa proteksi kehilangan, bisa proteksi kerusakan, bisa proteksi pengangkutan. Itu dia. Nah, perlu kita ketahui bahwa asuransi itu ada jenis-jenisnya. Ada asuransi sukarela, ada asuransi wajib, ada risiko perorangan, ada risiko usaha, ada asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, dan asuransi sosial. Oke. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, asuransi itu punya prinsip. Ya, ada beberapa prinsip asuransi. Yang pertama itu adalah kepentingan terhadap objek, yaitu hal subjektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena peristiwa tidak tertentu. Yang kedua adalah itikat baik. Yang ketiga kembali pada posisi semula atau keseimbangan. Yang keempat sebab akibat yang berantai. Yang kelima berlaku bagi reasuransi. Yang keenam menuntut pihak lain yang mengakibatkan kerugian. Yang ketujuh adalah kontribusi, mengajak penanggungan lain untuk ikut menanggung. Ini dia produk-produk asuransi. Tadi sudah Bapak tanya, mungkin kau tahu produk asuransi itu adalah asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Ternyata produknya itu tidak hanya itu saja, lebih dari situ, sangat banyak. Apa saja produk asuransi? Yang pertama adalah asuransi kebakaran. Yang kedua asuransi pengangkutan. Yang ketiga asuransi jiwa. Yang keempat asuransi kredit. Yang kelima asuransi kecurian atau kehilangan ya. Yang keenam asuransi perusahaan. Yang ketujuh asuransi mobil. Yang kedelapan asuransi terhadap tanggung jawab karena hukum. Yang kesembilan asuransi tenaga kerja. Nah, asuransi tenaga kerja ini contohnya sekarang adalah BPJS. Jadi kalau orang yang sudah kerja di sebuah perusahaan di suatu tempat, pasti mereka punya BPJS mereka. Oke. Nah, untuk prosedur penanganan klaim asuransi, kamu bisa lihat secara terperinci di Google Classroom kelas kita. Asuransi itu klaimnya itu tidak langsung berlangsung seperti itu saja. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, harus ada kerugiannya. Contohnya kamu ngambil asuransi kebakaran. Ya, atau asuransi apa saja, asuransi kesehatan, entah asuransi, terserah dari produk-produk asuransi yang tadi. Terjadi kerugian sama dirimu. Ketika kamu mengalami kerugian, kamu tidak langsung dapat ganti rugi, harus melapor dulu,
melapor sama agen asuransinya siapa. Nah, agen kamu akan melakukan survei kerugian yang kamu alami. Setelah disurvei, nanti dia akan mengecek, ya, mengisi laporan klaim asuransi yang telah kamu alami tadi. Setelah itu dia akan menyerahkan dokumen yang diperlukan ke perusahaan asuransi. Setelah diserahkan, ada kesepakatan berapa harga pergantiannya. Setelah terjadi kesepakatan, baru nanti kamu akan dapatkan klaimnya. Contohnya seperti ini. Nenekmu lah, opungmu kalau kita orang Batak. Opungmu ikut asuransi. Opung ikut asuransi dan opungmu sakit lah, kita bilang sakit. Ketika opungmu sakit, opungmu nggak langsung dapat bantuan, tidak. Melapor dulu nanti sama pihak asuransinya, agennya. Mereka mencek, setelah dicek dibuat catatan. Oh, ternyata seperti ini opungnya si Asipa, opungnya si Bayu. Dibuat catatan, dilaporkan ke perusahaan asuransi, baru nanti dapat ganti rugi. Makanya orang kalau sudah bergabung dengan asuransi, mereka merasa santai aja, rileks. Apalagi kalau sudah mati, ya kan? Pernah nggak dengar orang mati dapat untung yang luar biasa? Pernah nggak dengar? Iya. Ya, contohnya dia gabung dengan asuransi kematian. Selama ini dia sudah membayar tiap bulan. Nah, ketika dia meninggal, dia dapat klaim. Ada yang sampai ratusan juta, ada yang sampai miliaran. Kenapa bisa itu terjadi? Ya, coba kasih dulu pendapatmu. Kenapa ya bisa sampai sekian dapat dia? Coba kasih dulu gambaran pemahamanmu. Bisa menjawab dengan bahasa sendiri. Contohnya si Nur Amina, dia punya nenek. Oke, buat semuanya, kamu telah mendengarkan materi ajar yang Bapak sampaikan tentang asuransi. Apa itu asuransi? Fungsi asuransi itu apa saja? Produk-produk asuransi, bahkan prinsip asuransi, dan bagaimana cara mengklaim asuransi. Kamu telah mendengarkan. Nah, untuk sekarang Bapak mau kalian melaksanakan kegiatan diskusi melalui grup WA kalian atau dengan cara kalian sendiri. Meskipun kita dari jarak jauh dari rumah kita masing-masing, kita masih tetap bisa berdiskusi. Diskusi kelompok kita lakukan kelompok yang seperti biasa. Ya, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Masing-masing kelompok kalian Bapak tugaskan untuk membahas. Ini dia yang mau dibahas. Oke. Nah, Bapak telah membagikan sebuah link. Link yang Bapak bagikan ini adalah dari Kompas. Ya. Sebuah judul Undang-Undang Asuransi dan Peran Asuransi bagi Pembangunan Indonesia. Nah, di sini ada bahan diskusi sebuah artikel, ya. Artikel ini tolong kalian baca, dan berdasarkan artikel tersebut, Bapak mau tiap-tiap kelompok menyajikan bagaimana dan perasuransian saat ini dan bagaimana peranan asuransi dalam perekonomian Indonesia. Apalagi saat ini kita dalam masa pandemi COVID-19. Tolong kamu analisis dan kamu sajikan per kelompok bagaimana ya peran asuransi itu. Apakah asuransi itu sudah sangat terlibat? Dampaknya sampai sejauh mana ya? Tolong ini didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Bapak berikan waktunya 30 menit dari sekarang. Bisa? Bisa, Pak. Oke, pasti bisa ya. Ya, selamat mengerjakan. Semangat, Bapak tunggu 30 menit dari sekarang. Oke? Ya. Bagaimana kelas 10 MIPA kegiatan diskusinya sudah selesai? Sudah ya? Oke, nanti diskusinya akan Bapak cek ya. Ya, yang terdiri dari 5 kelompok. Nanti Bapak akan melihat hasil diskusinya bagaimana. Nanti kelompok terbaik akan mendapatkan nilai yang terbaik juga. Ya, tadi Bapak juga sudah lihat-lihat secara sekilas ya. Setelah Bapak perhatikan, ini hasil diskusinya ya. Kelompok 1 ini nilainya sangat luar biasa. Kalian dapat nilai 90. Coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 ini juga sangat luar biasa, dapat nilai 93. Kelompok 3 ini juga sangat aktif dan jawabannya juga hebat. Kalian dapat nilai 95. Iya, tepuk tangan ya. Kita apresiasi mereka yang bagus-bagus itu. Emang semuanya sangat-sangat bagus, mantap. Dan yang terakhir kelompok 5 ini juga kelompoknya sangat luar biasa, nilainya juga 95. Luar biasa. Pokoknya kalau kegiatan diskusi, kalian itu harus aktif.
Kenapa? Dengan kita diskusi kamu bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati kamu bisa mengeluarkan pendapatmu, melatih keberanian, melatih mental, pokoknya semua dilatih. Siapa tahu nanti kamu jadi mahasiswa, kamu jadi pemimpin organisasi, atau suatu saat nanti kamu menjadi pejabat, kamu sudah punya model yang kuat. Oke? Iya. Nah, untuk sekarang Bapak mau kalian menjawab post test. Post test ini teman dari kegiatan yang pertama kita lakukan tadi. Post test tentang perasuransian yang tadi, ya, yang sudah kita bahas tadi. Tolong kamu jawab kembali pertanyaan-pertanyaan ini seperti biasa, ya. Jangan lupa mengisi nama. Ya, sini Bang ya. Oke. Jangan lupa isi namanya, kelas, sama token. Itu dia. Ini dia ya. Ada 10 soal, tolong kamu jawab. Bapak kasih waktunya sekitar 20 menit dari sekarang. Ya, dikerjakan dengan serius, dengan bagus, dengan semangat, pasti bisa. Usahakan benar semua. Karena tadi materinya sudah kita jelaskan dengan bagus, dengan mantap. Kamu juga pasti telah mencatat poin-poin penting. Silakan dijawab 20 menit dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Semangat. Nah, kalian sudah berdiskusi tentang kegiatan perasuransian tadi ya, dan juga sudah menjawab soal terakhir yang Bapak berikan. Sebelum pelajaran hari ini selesai, Bapak mau bertanya dulu. Kira-kira apa ya kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Coba ada yang bisa? Oke, silakan. Ada Lestari ini. Ya, kita dengarkan dia kesimpulan dari teman-temannya. Ya, apa Lestari? Bagaimana? Saya kesimpulan dari pelajaran kita dan ada kaitannya tentang perjanjian antara dua belah pihak, baik penanggung maupun tidak penanggung. Oke, mantap ya. Perjanjian antara dua belah pihak, itu dia asuransi kata Lestari. Benar ya, coba kasih aplaus dulu untuk Lestari. Oke, ada lagi yang bisa? Oke, siapa ini ya? Coba ada lagi yang bisa? Faisal. Oke, silakan Faisal. Contohnya Pak, Iya, bisa. Contoh asuransi juga bisa. untuk asuransi yang pertama asuransi kendaraan bermotor, yang kedua asuransi kebakaran, Oke. tiga kesehatan, lima asuransi cash, konstruksi, asuransi pengangkutan darat, laut dan udara. Iya, udah lengkap kali ya. Ya, mantap. Tepuk tanganlah sama Faisal. Lengkap kali dia buat contohnya. Luar biasa. Berarti diikuti pelajaran hari ini dengan bagus ya. Oke, next. Ada lagi kira-kira yang bisa? Satu orang lagi? Satu orang lagi ada yang bisa? Rasa juga kesimpulannya udah pas ya. Coba di skip dulu ya. Nah, itu dia tadi yang disampaikan oleh teman-temanmu. Apa itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Ya, sedikit Bapak tambahi. Perlu kita ketahui bahwa asuransi itu adalah perjanjian yang dibuat antara penanggung dan tertanggung, di mana dalam asuransi tersebut nanti kita akan memilih yang namanya polis asuransi. Polis asuransi tersebut berfungsi, yang pertama dia sebagai bukti atau tanda terima bahwa kita adalah pihak yang tertanggung dari asuransi. Selanjutnya, polis ini juga sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikan kepada kita. Dan yang selanjutnya, polis ini sebagai bukti autentik untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim bila yang menyebabkan kerugian tidak memenuhi syarat-syarat polis. Itu dia. Jadi produk dari asuransi itu sangat banyak. Ada asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kecelakaan dan lain sebagainya. Dan sangat disarankan untuk memiliki asuransi
bagi yang memiliki pendapatan yang lebih. Kenapa? Dengan memiliki asuransi, kita akan memiliki yang namanya proteksi atau perlindungan. Saran dari Bapak, nanti kamu jadi orang yang sukses, jadi orang yang berhasil, kamu punya pendapatan yang bagus, ikut asuransi. Ya, minimal asuransi kesehatan. Jadi ketika kamu mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan, kamu tenang, kamu tidak takut, kamu tidak terlalu memikirkan biaya, karena ada pihak asuransi yang akan menanggung dirimu. Bisa? Oke. Jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Itulah dia tentang asuransi. Harapan Bapak, kamu telah memahami pelajaran hari ini dengan baik, pasti akan bermanfaat dalam kehidupan kamu. Itu dia. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan dana pensiun. Ya, bisa kamu baca-baca di rumah supaya minggu depan pelajaran kita itu dapat terlaksana lebih baik lagi. Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, semuanya dilancarkan, supaya kegiatan selanjutnya juga dilancarkan, kita berdoa. Ya, Bapak minta tolong sama Bayu, pimpin doa kita, Bang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, berdoa selesai. Oke, kelas 10 semuanya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.